bagaimana Ombudsman melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dalam rangka melakukan reformasi birokrasi. Kita rehat. Saksikan video-video klip Sasak favorit Anda bersama Inak Dare dan Ama Epul dalam acara Sasak Tulen. Setiap hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di Lombok TV. Oh jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan erat di nadimu, mengalir. Oh jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan erat di nadimu, mengalir. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuat. Mau tekan begitu. Apa pada pegajohan dah? Kereng cap lontar. Nah, buah paling bagus no. Sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Pilihan dua kualitasnya bagus. Warni napi de boyak pas siara. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanje berkualitas. Ya, kita kembali di dialog interaktif pada malam hari ini dengan narasumber kami, Pak Wali Kota Mataram, Bapak Haji Arya Abdu, kemudian asisten 3 Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lulus Safi MM, lalu selanjutnya ada Pak Dahar Hakim, Kepala Perwakilan Ombudsman, dan Mas Joko Widianto, Partnership. Pak Dahar, dari paparan Pak Wali Kota, kemudian asisten 3, paling tidak Bapak memiliki gambaran dalam konteks pengawasan seperti apa? Apakah memang antara desain dan desolen itu sesuai seperti apa? Silakan Pak. Sebelum nanti saya ke Bung Mas Dwi. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kira apa yang ada dalam konteks reformasi birokrasi, ide-ide reformasi birokrasi ini kan adalah ide-ide koreksi ya terhadap tata kelola pemerintahan kita sebelumnya. Ide-ide reformasi birokrasi ini kan ide-ide pelaksanaan tata pemerintahan yang modern sehingga partisipasi masyarakat terbuka, lalu kemudian lebih transparan dan tidak perubahannya dari konsep yang sifatnya steering, mengatur, ke yang sifatnya serving. Oleh sebab itu konteks pelayanannya memang harus lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. Artinya kalau ditanya tadi desain dan dasolen itu apakah itu harus linier seperti itu? Oke, kalau disebut sebagai cita-cita, mestinya jawabannya ya seperti itu kan. Dan kita sedang menuju ke sana. Ini kan proses. Ini proses. Ini bukan sesuatu yang gampang. Kami Ombudsman ingin melihat ini juga secara objektif. Undang-undang yang membuka ruang partisipasi publik, terbuka, masyarakat ikut terlibat dalam penataan tata kelola. Itu kan rata-rata undang-undangnya baru lahir sekitar 2006 2007 gitu ya. Ini hal-hal yang relatif baru. Oleh sebab itu memang kita harus menatanya dengan cara yang pas. Yang paling pertama adalah memang membuat list kira-kira apa yang kita ingin lakukan. Oleh sebab itu makanya kami kemudian melihatnya dulu dari persoalan seperti apa sebenarnya kepatuhan kita birokrat ini terhadap undang-undang, misalnya Undang-Undang 25 itu yang kami lakukan awal, sehingga nggak fair juga kalau kita langsung injak gas seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kalau ditanyakan hal-hal seperti itu apa saja misalnya capaian-capaian ataukah apakah dengan antara ide dengan capaian-capaian itu linier, saya harus mengatakan
arahnya menuju ke hal yang menggembirakan. Kami sendiri di Ombudsman tidak menyangka dalam beberapa poin itu capaiannya secepat ini, seperti Secepat itu ya. ini, gitu. Secepat Bukan ini. karena di samping Bapak Pak Wali Kota gitu ya. Oh, enggak. Enggak. Kami harus menyampaikan secara objektif. Jangan hanya mengkritik kemudian tidak memberikan solusi. Saya kira itu nggak fair ya. Saya kira itu nggak fair. Kalau memang mencapai capaian-capaian tertentu, ya kita harus sampaikan itu. Kalau belum, ya kami juga harus mengatakan ada hal-hal yang belum. Seperti itu saya kira dalam proses-proses dialektika dalam konteks tata perbaikan hal-hal gini wajar ya. Di satu sisi ada kewenangan ombudsman, satu sisi juga ada kewajiban-kewajiban pemerintahan daerah. Nah, oleh sebab itu kami ingin melihat ini dengan cara kacamata yang tidak sifatnya parsial. Kami harus melihat ini secara sistemik. Kalau kami misalnya berbicara dengan Pak Cok dari kawan-kawan dari BPMP 2T, ya memang kami harus melihat bahwa tidak saja sekedar postur ya, ada hal-hal lain misalnya bagaimana kita merubah mindset dengan politik anggaran misalnya sekarang harus mulai berubah ke hal-hal yang sifatnya perencanaan ke pelayanan publik yang lebih besar anggaran-anggarannya. Bayangkan saja ke depan kalau kita tadi Pak Wali Kota sudah mengatakan kalau bisa dipercepat gitu ya, ngapain disulit-sulitkan. Ada item yang juga harus dipenuhi misalnya kalau tidak perlu harus bertemu antara orang dengan orang, kenapa harus bertemu? Kalau mau dipercepat misalnya dengan komputer, orang cukup. Nah, ide-ide seperti itu ke depan itu sudah sangat cepat, sangat besar gitu. Hal-hal seperti itu juga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di situ oleh aparatur gitu lah. Aparatur gitu ya. Kan ada guyonan. Ini saya biar nggak terlalu tegang, ini ada guyonan. Kalau manusia dengan manusia bertemu, pihak ketiganya katanya Saiton gitu kan. Nah, kita hanya ingin meminimalisir hal seperti itu agar ini cepat gitu loh. Tidak ada lagi bentuk-bentuk pungutan liar dan lain-lain. Di banyak tempat ide-ide begini sudah berjalan ya. Tetapi kita juga harus fair. Biasanya ini bisa dijalankan oleh pemerintahan daerah yang tingkat PAD pencapaian pendapatannya tinggi gitu ya, uangnya banyak sehingga bisa membiayai. Nah pertanyaannya membiayai dulu itu atau seperti apa? Seperti saya tidak ingin mengajak kita diskusi mana duluan ayam sama telur, enggak. Tapi selalu ada korelasi yang pas antara jika pelayanan itu baik itu berkorelasi terhadap PAD yang semakin meningkat. Kita lihat misalnya Pemda Jawa Timur memperbaiki sistem pelayanan jembatan timbang yang dulu rusak, sekarang diperbaiki. Itu berdampak bagus terhadap pendapatan hasil daerah mereka. Gak usah jauh-jauh, bisa tanya kepada Pak Cok di BPMP 2T. Bagaimana sumbangsihnya kepada PAD antara sebelum lembaga tersebut diperbaiki dengan sekarang. Ada peningkatan yang signifikan, ada korelasinya gitu. Sehingga saya kira semakin bagus, sebenarnya semakin baik pelayanan kepada masyarakat itu berkorelasi kepada PAD. Semakin baik PAD berkorelasi juga kepada pendapatan pegawai birokrasi dan juga kepada masyarakat. Hal ini harus disimulkan. Kira-kira Bung Adhar, idealitas rentang waktu antara proses dengan tujuan capaian itu apakah memang harus dirumuskan? Kira-kira waktunya sekian tahun seperti apa? Kalau saya ingin mudah-mudahan ini tidak dikonotasikan politik ya. Lebih cepat lebih bagus gitu. Lebih cepat lebih bagus begitu ya. Ya, artinya itu sebenarnya hal-hal begini tidak sesuatu yang sulit. Tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain. Saya mau kasih contoh. Ketika kita mendorong tingkat perbaikan kepatuhan aparatur kepada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Kota Mataram misalnya, maaf kalau saya harus menyampaikan ini, Kota Mataram misalnya hanya membutuhkan waktu tidak sampai setahun Pak ya, tidak sampai setahun, hanya 6-8 bulan. 6-8 bulan. Ya. Itu karena kefiguran pimpinannya atau karena kepatuhan seperti apa? Saya kira di Kota Mataram semuanya gerak ya. Semuanya gerak ya. Dan juga ada kelompok-kelompok muda yang memang berpikir yang juga bekerja keras. Saya kira semua tim bekerja. Tapi satu sisi juga mumpung ada Pak Asisten 3, kritik saya di Pemprov lamban sekali. Nah, saya harus menyampaikan ini ya. Sampai-sampai saya harus Pak Gubernur harus sampai marah untuk itu.
untuk mendorong ini lebih cepat. Artinya ada memang tidak selalu sama gitu lah. Ada yang memang pertanyaannya kenapa ada yang cepat, kenapa ada yang lambat. Biasanya yang cepat itu kalau mau merubah gitu lah. Kalau mau dengan cepat. Di kabupaten provinsi lain di luar NTB mengalami hal yang sama. Di beberapa kabupaten kota Surabaya, kota Bandung itu cepat. Karena apa? Ya pemerintah daerahnya mau dengan cepat menerima perubahan. Betul katanya Pak Asisten 3 tadi, sekarang ini kalau nggak mau merubah ya sudah pasti ditinggalkan gitu. Apalagi pasar ASEAN terbuka segala macam, orang akan tidak mau berpaling melihat kita karena kita dianggap lamban dan lain-lain seperti itu. Saya pikir ada Mas Yit ini akan mengubah percepatan di pemerintah provinsi gitu. Karena tadi dilatih jadi kepala biro organisasi gitu. Ya, saya banyak berharap. Berharap. Ya. Muda, kepala Bapeda Kota Mataram muda. Amin. Organisasi muda, wakil wali kota muda. Ya. Insya Allah percepatannya. Saya yakin ditempatkannya di sana bukan tanpa sebab ya, saya kira gitu. Iya baik, terima buat Bung Abdul Hakim. Tapi Bapak juga melihat secara general Bung Dwi Joko, sehingga Bapak memberi perhatian juga terhadap persoalan ini. Gitu. Kami silakan, Mas Joko, silakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Wali Kota dan teman-teman LSM, juga banyak lembaga pemerintah kota dan provinsi. Saya kira ini contoh sempurna tentang bagaimana sebuah perubahan layanan publik dikerjakan oleh banyak orang. Ada perguruan tinggi, saya lihat ada forum warga, ada masyarakat sipil dan pemerintah bersama-sama membuat satu, sebenarnya ini urusannya mesin tapi masyarakat bisa terlibat gitu ya. Saya kira ini contoh sempurna. Jadi besok katanya ada penandatanganan deklarasi Mataram. Makanya saya ingin mengusulkan supaya judulnya diubah, Pak. Deklarasi Mataram, inspirasi reformasi birokrasi dari Timur Indonesia, saya kira. Wah. Kalau ditanya soal bagaimana cara mengakselerasi reformasi birokrasi, saya kira ini contoh baik gitu ya. Reformasi birokrasi. Contoh baik gitu. Ya, reformasi birokrasi harus dimulai dari daerah. Karena reformasi birokrasi tidak akan terlalu banyak berarti kalau tidak memberi kemanfaatannya maksimal kepada publik. Publiklah yang harus dimintai pendapatnya pertama kali ketika kita akan menyusun standar operasi sebuah layanan dan sebagainya. Dan dari tadi saya mengamati presentasi tentang bagaimana cara teman-teman membuat SOP layanan terpadu untuk TKI dan investasi dan penanaman modal, itu contoh yang baik. Jadi pada kesempatan ini saya kira kemitraan selalu berkomitmen untuk mendukung itu. Dalam waktu dekat, kebetulan ada Bu Neni juga, kawan saya di kemitraan, yang mendampingi Kementerian PAN dan juga Ombudsman untuk 2 tahun ke depan, kayaknya Bu Neni ya. Nanti bisa cerita soal itu. Ya, Mas Dwi melihat ini setelah memperoleh beberapa gambaran gitu, apakah perbandingan dengan kota lain gitu, sehingga Kota Mataram tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada komparasi dengan kota lain bahwa Kota Mataram memang lebih baik gitu. Pengalaman empiris Anda adakah di daerah lain begitu? Sehingga tidak hanya kita menyebut sendiri bahwa saya hebat, tapi memang ada pembandingnya, Kota Mataram lebih baik ternyata dengan daerah lain. Pengalaman di luar misalnya. Kalau yang program yang saya kelola ada di 8 provinsi, Pak Wali. 8 provinsi dan 14 kabupaten kota. Saya kira setiap provinsi berbeda-beda. Ada yang membuat eksperimen puskesmas terbuka misalnya. Puskesmas yang bekerja dengan standar undang-undang informasi publik. Jadi obatnya ada berapa, bidannya ada berapa, itu semuanya dibuka kepada publik dan publik boleh tahu. Nah, itu semua jadi memang tidak bisa dibandingkan. Tapi kolaborasi inilah yang saya kira sangat bagus dan harus dirawat terus-menerus gitu. Ini presiden baik gitu. Harus dirawat terus-menerus. Harus dirawat terus-menerus. Nah, merawatnya apa? Merawatnya apa? Untuk merawat terus-menerus. Saya kira merawatnya adalah SOP sudah dibikin. Okay. Terus sudah ada pemimpin Mataram yang hebat gitu. Hebat apanya? Yang baik hati, berkomitmen kuat terhadap reformasi birokrasi. Ya. Tapi itu tidak cukup. Pemimpin politik itu berganti-ganti setiap tahap. Tapi publik selalu akan ada di situ selamanya. Jadi kalau kita berjalan-jalan di banyak tempat,
ada dulu pemimpin politik yang hebat, tapi kemudian begitu dia berganti, jatuh lagi sistemnya. Pemimpin politik yang ini datang lagi, begitu dia hebat, dia diganti, jatuh lagi. Jadi satu-satunya cara untuk mengungkit adalah melibatkan publik. Publik yang kuat gitu, yang mau terus mencereweti reformasi birokrasi dan pelayanan publik, itu jauh lebih bagus dan lebih awet umurnya ketimbang pemimpin politik sebaik hati apapun gitu. Terima kasih Mas kira Dwi. itu. Ya, ternyata memang ini tidak hanya sekedar memberikan sesuatu yang positif gitu ya. Jadi saya sekalian ingin mengundang kepada Pak Wali Kota untuk nanti pada bulan April, Pak Wali, bulan April kami mengundang Pak Wali Kota dan teman-teman yang ikut membidani SOP ini untuk datang ke Jakarta, Iya. membuka mata kementerian dan pihak-pihak lain yang terkait di Jakarta bahwa ada hal baik yang sedang berlangsung di Mataram dan itu perlu diambil sebagai contoh. Perlu diambil begitu. Baik, terima kasih Mas Dwi. Ternyata memang ketika ini terus digunjingkan, terus dipublish tentang kebaikan ini, maka hati juga akan semakin baik apabila kita selingi dengan musik keroncong. Kita rehat. Sasak favorit Anda bersama Ina Dare dan Ama Epul dalam acara Sasak Tulen. Setiap hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di Lombok TV. Oh jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan erat di nadimu, mengalir di... Oh jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan erat di nadimu, mengalir. Mula londong kereng cap lontar ni mula kuat. Bau dekadu begitu. Apa pada pengaduhan dah? Keren cap lontar. Lah, buah Paling bagus, no. No, sekarang keren cap lontar. yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warni napi de boyak pas siara. Kereng cap lontar. Tetu kuat. Kanje berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayakfuru min dzunubi, atau dengan ujian nikah, nah dihapus dia punya dosa. Walaupun sampai ngusik darah, sambil ngusik darah, nah sambil berdoa, doa yang kaum nasi ngempukna nikah, doa yang Islam. Linggah datiang tentu mengerti bahwa surga nikah yang merupakan suatu pemberian yang sangat agung. Ayo, bakso campur kerupuk. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan, seperti gambaran tentang Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
bangga bersarung mangga. Bukan aku yang mencarimu, bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Halo, kami dari The Massive. Saksikan terus online request hanya di Lombok TV. Ini dua hati yang berbeda ini. Khalil Gibran mengatakan, kita memiliki takdir kepastian meraih sukses. Kesuksesan tidak pernah lahir tanpa perjuangan. Tiada perjuangan tanpa penderitaan dan kesedihan. Perjuangan menjadi bernilai karena ketulusan dan keikhlasan. Saya pikir pemerintah Kota Mataram memiliki ketulusan dan keikhlasan. Sehingga tadi para narasumber dari partnership maupun ombudsman mencoba untuk mengapresiasi terhadap capaian-capaian. Dan ini sangat luar biasa gitu ya. Pada sesi ketiga ini juga di ruangan sudah hadir berbagai kalangan. Ada redaktur pelaksana, ada organisasi kewartawanan, ada komunitas masyarakat yang akan memberikan testimoni seperti apa pelayanan publik dalam rangka menciptakan reformasi birokrasi yang tentu sesuai dengan harapan kita begitu ya. Di belakang juga ada kepala imigrasi, kepala bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat yang nanti juga akan memberikan gambaran pada kita semua tentang reformasi birokrasi terutama terhadap pelayanan publik. Silakan kami berikan kesempatan untuk organisasi kewartawanan, mungkin ada yang ingin, atau juga NGO memberikan testimoni. Kami silakan mulai dari teman wartawan. Ada redaktur pelaksana ini dari wartawan. Kami silakan. Langsung perkenalkan diri, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ikhliluddin dari pimpinan redaksi Radar Lombok. Selamat malam para hadirin. Menarik sekali ketika persoalan reformasi birokrasi diperbincangkan malam ini. Mengingat capaian-capaian yang telah diraih oleh pemerintah Kota Mataram sejak dijadikan percontohan. Kalau kita berbicara reformasi birokrasi itu syarat paradigma untuk perubahan menjadi pelayanan menjadi lebih baik, yang pada akhirnya nanti pada perbaikan kemajuan ekonomi masyarakat. Nah, biasanya kalau dalam perjalanannya reformasi birokrasi ada kendala-kendala, ya soal